Tuhan kan? Iya, pasti udah siap dong. Tapi kita mau bikin yel-yel dulu. Yel-yel, boleh, boleh. Kalau kita semua bilang CNJ Youth, semua bilang Cayo. Oke, siap. Siap ya, oke. CNJ Youth, Cayo. Sekali lagi, CNJ Youth, Cayo. Oke, semua siap memuji Tuhan, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Hey. Semua. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, membakar hati yang menyembah. Semuanya katakan, kami siap. Nyatakanlah, everybody. Boom boom, dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalah. Semuanya, boom boom, dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. TNJ Youth, Cayo. Come on, let's sing. Bila rohmu bekerja, bila rohmu bekerja, hey, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, bakar hati yang menyembah, membakar hati yang menyembah. Sambil angkat tangan semua sama-sama. Kami siap. Nyatakanlah, everybody sing. Boom boom, dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Hey, Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Semuanya, boom boom, dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Sekali lagi katakan, boom boom, dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Boom boom, dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Give glory to Jesus. Masih puji Tuhan, amin. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Nothing is impossible with God. Come on. Sing it. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken.
I believe. I believe, I believe in you. Come on. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. 'Cause nothing is possible. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Say, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Oh, thank you, Jesus. Kami bersyukur Tuhan, Thank you, Jesus. karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Tuhan tahu kerinduan hati kami. Tuhan tahu segala yang kami pikirkan. Saat-saat ini Tuhan, kami cuma mau menyembah Engkau, kami cuma mau meninggikan Engkau Tuhan. Menyembahmu Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sambil mengangkat tangan sama-sama kita mau katakan semuanya, come on. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan,
kesesatan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. You are so good to me, Jesus. Engkaulah Allah kami, Alpha and Omega, Engkau Tuhan. We worship, we praise you, Lord Jesus. Kami bawa hidup kami. You are holy, kami mengangkat hati kami, menyembah Kau Tuhan, meninggikan, mengagungkan Engkau. Oh, Jesus, thank you for everything you've done, Lord. Selamanya kami sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesatan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bersama kami. Hai Gilgal New Generation dan Gilgal Youth yang luar biasa. Semua teman-teman diberkati Tuhan dan saya percaya bahwa kita bisa diketemukan kembali di sini. Saya percaya itu adalah rencana Tuhan yang luar biasa dan saya percaya teman-teman semuanya akan tetap antusias sekalipun kita mengikuti ibadah YouTube. Kita mau mulai ibadah kita dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami sungguh bersyukur Tuhan sudah pertemukan kembali kami Tuhan, sekalipun kami di ibadah online di YouTube. Kami percaya tidak akan mengurangi kuasa Tuhan untuk memberkati setiap kami, bahkan teman-teman yang ada di rumah, Gilgal New Generation dan Youth Tuhan, kami juga terus berdoa buat mereka, teman-teman para kreatif yang sudah berjerih payah Tuhan untuk bisa mengadakan ibadah online ini supaya bisa berjalan dengan baik. Kami percaya juga karena hikmat Tuhan, berkati tim kreator, tim editor, semuanya Tuhan berikan hikmat supaya Tuhan bisa memberikan mereka hikmat yang luar biasa sehingga ibadah kami bisa dinikmati teman-teman di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang cinta Yesus dan siap beribadah online katakan amin. Hello Gilgal New Generation dan Youth, apa kabar semuanya? Kita kembali ketemu ya hari ini di ibadah online YouTube yang ketiga. Dan minggu lalu Pastor Steven sudah sampaikan sesuatu yang luar biasa. Saya percaya juga akan memberkati teman-teman. Dan hari ini kita kembali ibadah YouTube dan bersama saya ada banyak hal yang saya mau sampaikan di masa-masa seperti ini. Kita mau banyak belajar hari ini di mana ketika masa-masa sulit seperti ini, masa-masa pandemi ini, kami percaya bahwa banyak hal Tuhan bicara di rumah ya, di masa-masa social distancing, dan Tuhan juga sudah bicara lewat Roh Kudus untuk menyampaikan ini. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan di Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Kita tahu ceritanya bahwa Paulus di dalam penjara di masa-masa sulit, masa-masa sukar, di mana dia bisa memberikan nasihat yang luar biasa buat kita, buat jemaat di Filipi, dan saya percaya juga ini bisa untuk kita sama-sama belajar apa yang Paulus sampaikan di tengah-tengah kesukaran yang dialami. Kita mau belajar dari Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Kita tahu ini cerita tentang Paulus di dalam penjara, dia menulis surat buat jemaat di Filipi, di mana ketika banyakkan orang itu di dalam penjara, di dalam keadaan yang tidak mengenakan,
kebanyakan dia butuh didoakan, butuh disupport gitu ya. Tapi Paulus ini adalah orang yang luar biasa. Ketika dia dihimpit oleh masalah di dalam penjara, dia masih bisa memberikan nasihat yang luar biasa buat jemaat di Filipi. Dan saya percaya ini nasihat dari Paulus, kita bisa sama-sama renungkan dan teman-teman bisa diberkati. Amin. Katakan semuanya amin. Judul perikopnya adalah nasihat-nasihat. Di dalam Filipi 4 ayat 4-9 demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Yuk sama-sama kita katakan bersukacitalah. Mesti ekspresinya bersukacita dong, ya. Oke. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Jadi di dalam Filipi 4 ayat 4-9 ini, ketika saya dapat firman ini, renungan ini, sampai jam 2:30 saya siapin ini, karena saya tanya Tuhan mesti apa lagi nih. Minggu lalu saya juga sudah sampaikan ada beberapa hal. Saya coba tanya lagi Tuhan, saya mesti sampaikan apa lagi buat anak-anak muda, buat GNG dan youth. Saya udah blank Tuhan, saya udah gak tahu apa saya mesti sampaikan. Saya ngomong apa adanya sama Tuhan. Tapi Tuhan katakan, coba kamu baca di Filipi nasihat Paulus. Di dalam keterhimpitan seperti itu di penjara, dia masih bisa memberikan surat yang luar biasa, nasihat yang luar biasa buat Filipi. Coba kamu baca dan renungkan ayat ini. Maka dapatlah ini, pesan yang pertama yang Paulus mau sampaikan buat kita semua di masa-masa sulit seperti ini, di pandemi yang kita nggak pernah tahu kapan berakhirnya. Saya berharap bisa secepatnya, tapi kita nggak pernah tahu kapan akan berakhir. Tapi kita mungkin bisa renungkan pesan Paulus ini, dan ini akan memberikan kekuatan buat kita semuanya. Pesan yang pertama di ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, jadi ini tegas dikatakan Paulus bahwa bersukacitalah. Apa yang maksud dari ayat ini adalah di masa yang sulit seperti ini kita percaya hampir kita nggak bisa bersukacita, benar. Ya, di masa sulit seperti ini mungkin banyak karyawan yang sudah mulai mengalami PHK atau sudah dirumahkan, harus kerja di rumah, penghasilan sudah menurun, semuanya membuat kita nggak akan bisa bersukacita. Tapi di dalam Filipi, dalam ayatnya dikatakan di ayat 4, Paulus bilang bersukacitalah senantiasa. Bahkan ditegaskan lagi, kukatakan sekali lagi, bersukacitalah. Karena di waktu itu di Filipi begitu banyak perdebatan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang harus memimpin, siapa yang terbesar di masa itu. Tapi di situ dikatakan kepada jemaat di Filipi bahwa ngapain sih kamu mesti repot-repot dengan mikirin yang seperti ini? Kenapa kamu sampai nggak bisa bersukacita? Nah ini tiba-tiba masuk dalam hati saya dan iya ya, saya jujur kalau mau bilang secara manusia saya kecewa, saya juga ikut sedih, hampir nggak bisa bersukacita karena penghasilan saya, teman-teman tahu, kemarin saya juga barusan terima bonus, berpikir masih normal, tapi ternyata bonusnya turun, yang misalnya dulunya segini itu tinggal segini. Hampir 70%, yang kita terima tinggal 30%. Padahal cicilan semua harus kita bayar. Punya cicilan, punya tanggungan yang harus kita bayar. Dan itu membuat, kita ngomong sama istri, sama Cia, dosa yang gimana nih, gak cukup nih kayaknya. Dia cuma ingetin, ya terus kalau gak cukup diapain? Terus tetap mau sedih, mau ini, ya justru mau menambah masalah, beban pikiran. Ya enjoy aja lah gitu, nanti Tuhan lihat gimana. Apa yang kita bisa kerjakan, kerjakan aja. Tapi kuncinya, Paulus katakan, tetaplah bersukacita. Tuhan mau kita bersukacita.
Di tengah-tengah krisis seperti ini buat apa kita mikirin masalah? Masalah sudah akan pasti datang terus. Masa-masa seperti ini kita nggak pernah tahu kan bahwa akhirnya kita mengalami seperti ini. Siapa yang minta bahwa pekerjaannya harus dirumahkan? Kita harus sekolah di rumah, kita harus ibadah di rumah. Siapa yang minta? Nggak ada yang pernah tahu. Itu yang membuat keadaan itu membuat kita terhimpit dan akhirnya hilang sukacita. Tapi pesan yang pertama katakan, tetaplah bersukacita. Karena ketika kita nggak bersukacita, maka hilang pengharapan kita. Hilang pengharapan kita kepada Tuhan. Maka teman-teman semuanya percaya bahwa apapun keadaan kita, teman-teman yang di rumah sekarang, banyaklah waktu untuk tanya sama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Tapi jangan lupa bersukacita. Buat apa kita bersungut-sungut? Tidak akan merubah keadaan. Tidak akan merubah kondisi virus ini bisa berlalu begitu saja. Buat apa? Jadi lebih bagus kalau kita tetap bersukacita. Saya di rumah kadang nggak tahu ngapain. Jadi selesai semuanya udah kerja, besoknya libur, begitu dan seterusnya. Itu sampai di titik, bosen juga ya kita ya. Mesti cari apa ya? Semua rumah kita udah bersihkan, udah bersih. Semua kamar kita udah tata semuanya. Lokasinya kita rubah-rubah supaya nggak bosen. Itu untuk membuat kita supaya nggak bosen. Dan ada sukacita yang tersendiri yang muncul di dalam diri kita. Kita bercanda-bercanda sambil ini. Karena kalau enggak, kita cuma di rumah sama istri, kurang baku hagah ya. Bahasa Manado, kurang baku hagah, baku lia. Lama-lama bisa baku bakalai. Itu karena kita terhimpit dengan keadaan. Kita udah hilang pengharapan, kita udah hilang nggak bisa bersukacita. Ini yang bahaya. Krisis yang berbahaya adalah kita hilang sukacita kita. Amin. Itu yang pertama, nasihat yang pertama, pesan buat kita semua yang ada di rumah. Yang kedua, tetaplah berbuat baik. Di dalam ayat 5, firman Tuhan seperti ini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Banyak yang tanya, Kak, kok ayatnya berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Gitu. Apakah kita mesti memberi, kita tunjukin ke orang? Atau seperti apa nih Kak? Mungkin ada yang ditanya ya. Padahal ada kan yang dikatakan bahwa kalau kita memberi, jangan sampai tangan kiri kita tahu. Atau kita memberi sembunyi-sembunyi aja supaya orang lain gak tahu. Tapi Paulus dikatakan di ayat 5 begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Yang saya tangkap begini, lakukanlah sesuatu yang baik, tetaplah berbuat baik. Karena apa? Di masa yang seperti ini, yang versi yang kemarin saya ceritakan di khotbah, lakukanlah terus hal yang baik, saling menolong ya. Karena di sisi seperti ini, keadaan seperti ini membuat kita bisa saling egois. Kita nggak bisa memikirkan lagi kepentingan orang lain, kita lebih banyak memuaskan diri kita, apa yang kita dapat, ya itu yang kita ambil semuanya, tanpa memikirkan orang lain. Memuaskan diri sendiri, tanpa peduli orang lain. Tuhan mau justru di saat sulit ini, Tuhan mau berbuatlah baik. Tunjukkanlah belas kasihan dan saling menolong. Ingat, ini pesannya. Ingat motivasi memberi kita, bukan untuk cari pujian kepada orang lain. Karena kalau kita mencari pujian kepada orang lain, maka kita makang puji ya. Oh jadi memberinya kita udah gak tulus. Kita memberi karena ada maunya. Ketika Kak Danang itu memberi ke teman-teman, wah mungkin karena mau minta tolong. Sama seperti mau ibadah YouTube seperti ini, wah saya ajak semua tim makan supaya hasil videonya bagus. Enggak seperti itu. Itu salah motivasinya. Motivasi yang benar adalah kalau kita betul-betul hidup kita itu baik hati dengan motivasi untuk memuliakan Allah, maka dengan sendirinya orang di sekitar kita itu akan melihat dan tahu bahwa bahkan akan mengalami kebaikan kita. Jadi nggak perlu kita itu tunjukin bahwa kita itu baik. Nggak perlu. Yang kita lakukan adalah murni pure. Oh saat ini mungkin ada yang butuh ditolong, mungkin berasnya udah menipis. Mungkin di rumah misalnya stok makanan telur ya, banyakkan telur, saya banyak stok telur nih. Bahasa Manadonya bisa bakado nih lama-lama. Ya nggak apa-apa, yang ada seperti itu, kita bersyukur aja nggak apa-apa. Kita saling menolong, misalnya kita kasih teman-teman kita stok apa yang kita punya, salinglah memberi, menolong. Oh kita punya telur 10, kita kasih 5, tetangga sebelah, teman kita kasih. Stok apa yang kita punya, wah beras
tinggal 2 liter atau 2 kilo. Tapi tetangga kita atau teman kos kita kayaknya sudah nggak makan 2 hari. Apa yang kita mesti lakukan? Kita berbagi 1 literan ya. Ya nanti kalau besok udah habis, ya kita berdoa aja sama Tuhan, Tuhan akan berikan berkat. Saya percaya itu. Sampai saat ini, detik ini pun, saya nggak pernah namanya makan batu, ya, nggak pernah. Saya masih makan nasi, bahkan kalau dihitung-hitung gaji, nggak tahu nih beras saya stoknya, saya tanya istri, masih cukup? Cukup. Saya lihat di tempat beras semenipis. Tapi dia percaya, amin, cukup, tenang saja sayang katanya. Jadi itulah kuncinya. Salinglah menolong, jangan kongcudu ya, seperti yang minggu lalu saya sampaikan. Janganlah mementingkan diri sendiri, tapi saling menolong. Di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan seperti ini. Demikianlah hendakmu, terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini motivasi yang benar. Jadi segala perbuatan baik kita itu adalah kuncinya untuk memuliakan Bapa kita di surga. Bukan untuk cari pujian. Supaya Kak Danang bagus, supaya kakak banyak disupport orang, supaya Kak Danang lebih banyak. Kalau misalnya butuh sesuatu itu cepat, enggak bisa begitu. Kuncinya di Matius 5 ayat 16 tadi. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau kita baik, yang dimuliakan Tuhan, yang disenangkan Tuhan. Bukan kita ataupun orang lain, tapi Tuhan yang disenangkan. Kemarin di waktu masa-masa pandemi awal-awal ya, kita gereja udah membentuk Gilgal Peduli Manado. Dan ini adalah wadah yang terbaik buat kita semua teman-teman bisa saling menolong. Kak, mungkin kita nggak tahu, tetangga kita semuanya kita di lingkup rumah yang teman-temannya kaya misalnya. Atau teman-temannya yang semua berkecukupan, bahkan berlebihan. Gimana ya Kak saya mesti menolong, gimana saya mesti membagi ke orang lain. Bisa salurkan ke gereja. Gereja buka untuk kita bisa sama-sama menolong buat teman-teman kita yang dibutuhkan, membutuhkan, bisa salurkan ke sini. Karena dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan seperti ini. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi bertolong-tolonglah, yuk apa yuk yang kita bisa bantu nih teman kita nih. Kita lihat teman kos kita berkekurangan, apa sih yang kita bisa bantu. Jangan kita cuma berkurung di kamar, kita cuma di rumah, kita nggak tahu keadaan sekitar kita, teman kita di kamar juga kita nggak tahu, teman satu kos saja sakit kita nggak tahu, kita nggak bisa tolong. Karena kita udah nyaman dengan zona kita cuma di rumah, kita cuma di kamar. Tapi jangan lupa, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Pesan yang ketiga, janganlah khawatir tentang apapun juga. Minggu lalu ya, Pastor Stephen sampaikan tentang ini. Tapi saya coba mau tegaskan. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Katakan apapun juga. Jadi jangan khawatir tentang apapun juga, termasuk virus ataupun masa-masa sekarang ini. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Daripada kita khawatir, mending kita naikkan syukur kita, pujian kita, doa kita kepada Tuhan. Daripada kita cuma menggerutu. Atau kita kenapa nih, kapan sih? Jujur di hati saya juga tak ada seperti itu. Tuhan kapan ya? Udah kangen sama teman-teman. Udah pengen gajian full lagi misalnya. Udah pengen kerja lagi. Udah pengen bisa pelayanan lagi. Beribadah kembali, ketemu teman-teman. Banyak hal yang membuat bisa kita khawatir nih Tuhan, besok kita bisa makan gak ya? Aduh, ini kayaknya tinggal makan mie, besok makan apa lagi ya Tuhan? Makan soto, tapi dalam bentuk mie instan. Wah, haleluya. Ya jangan tengah-tengah ya. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kita. Keinginan kamu apa sekarang? Keinginan teman-teman apa? Saat ini virus kita pengen semuanya berhenti Tuhan. Bisa, dengan cara kita naikkan doa. Kita tunggu sambil menunggu janji Tuhan memulihkan bangsa kita. Keadaan kita dengan cara kita berdoa. Naikkan syukur kita, keinginan kita di dalam doa dan ucapan syukur. Mending itu yang kita lakukan. Daripada kita cuma lebih banyak menggerutu atau cuma lebih banyak bermain di dalam kamar, nggak lakukan apa-apa. Lebih bagus kita berdoa, bersekutu dengan Tuhan, bisa saling sharing, support satu dengan yang lain lewat virtual, ya lewat media yang ada, kita bisa video callan, kasih mereka support
supaya mengangkat kekhawatiran teman-teman yang lain. Karena yang satu pengennya dikuatkan, karena mungkin khawatir dengan, waduh besok ngapain lagi ya Tuhan, aduh sudah nggak ada ini, udah nggak bisa ini. Mendingan kita teman-teman anak Tuhan bisa saling support supaya kekhawatiran teman-teman yang lain bisa berkurang, ya. Dengan cara kita berdoa dan mengucap syukur. Artinya seperti ini, orang yang berdoa, ketika kita sudah berdoa nih, kita sudah berdoa Kak, tapi kenapa ya kekhawatiran ini masih menghimpit? Ternyata ini yang Kakak dapat. Orang yang berdoa tapi penuh rasa khawatir, maka ia sendiri tidak meyakini doanya. Benar gak? Teman-teman percaya? Ketika kita sudah berdoa sungguh-sungguh, tapi kenapa Tuhan kok rasanya masih rasa khawatir ya? Rasanya masih kayaknya doa kita gak dijawab. Karena kita berarti udah gak percaya. Berarti seperti ini tadi saya sampaikan bahwa orang yang berdoa tapi penuh rasa khawatir, justru dia sendiri tidak meyakini doanya. Dia tidak meyakini bahwa Tuhan akan menjawab doanya. Ini hati-hati. Banyak yang kita lakukan, udah kita berdoa Kak, di kamar kita sudah tutup kamar semuanya, kita sudah kunci, kita sudah berdoa sungguh-sungguh kurang hafal. Tapi kenapa masih ada rasa seperti kayaknya Tuhan jawab enggak ya? Itu karena kekhawatiran kita jauh lebih tinggi dari apa yang kita doakan. Sehingga kita membuat kita itu enggak yakin bahwa doa kita akan dijawab. Ya, itu yang ketiga. Jangan khawatir tentang apapun juga. Jadi termasuk virus dengan keadaan ini enggak usah khawatir. Tuhan akan berikan pemulihan. Tuhan akan kembalikan keadaan kita seperti semula. Yang keempat, yang terakhir, saya cukup singkat aja supaya teman-teman enggak habis kuotanya ya. Oke. Jadi itu yang ketiga, poin ketiga. Ini sekarang yang terakhir, yang keempat saya singkat aja. Pikirkanlah yang baik. Katakan sama-sama, pikirkanlah yang baik. Karena saya dapatin bahwa ternyata peperangan terbesar itu adalah di pikiran kita. Benar nggak semua teman-teman? Coba cek semuanya. Wah semuanya kita iman kita udah besar, kita udah berdoa begini. Tapi kenapa di pikiran ini rasanya masih ada kayak bergejolak, kayaknya ada takut, cemas, yang berlebihan. Itu semua berawal dari pikiran. Makanya Paulus sampaikan seperti ini di ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita mau, Tuhan mau, pikirkanlah semuanya yang baik, pikirkanlah semua yang mulia, yang suci, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kenapa kita lebih memilih hal yang lain? Kenapa kita lebih memilih pikiran kita dikendalikan oleh keadaan yang buruk? Semua pilihan di tangan kita. Mau memilih yang baik, teman-teman, atau mau memilih, aduh, so di daerah kita so ODP so banyak, aduh, so PDP so banyak, aduh, yang meninggal so banyak, aduh, semakin ketakutan. Saya ada satu cerita yang luar biasa, sungguh memberkati saya. Ini keluarga ini yang kita biasa aja sharing, ini keluarga ini tergolong keluarga yang sukacitanya luar biasa, antusias. Tapi ketika suaminya dihadapkan sebuah keadaan yang gak mengenakan, karena dari perusahaannya harus mengadakan semuanya rapid test, dites bersama semuanya, tapi ternyata teman yang biasa dengan suaminya ini ngobrol bareng, dia positif dan akhirnya otomatis lah teman saya ini, suaminya ini, dia langsung cemas, dia langsung takut, dia langsung stres. Saya lihat dia foto, istrinya foto dengan HP, dia kirim ke saya, dia WA ke saya, kondisinya murung. Dia lebih banyak sekarang murung, merenung, bahkan ketika istrinya mau dekat aja, anaknya mau dekat nggak bisa. Nggak boleh, nggak usah, karena nggak usah dekat. Sudah Jo, jangan jauh-jauh. Sudah, pergi jauh-jauh, nggak usah dekat Pak kita. Karena kita bisa aja positif. Itu sampai di titik seperti itu. Karena kita lebih banyak mungkin update berita-berita yang nggak bagus. It's okay, itu tugas pemerintah yang memberikan informasi. Tapi tugas kita adalah menyaring semuanya yang baik, apa yang patut kita dengar, pikirkanlah semuanya itu. Kita nggak usah pikir semuanya tentang, wah yang so meninggal so banyak.
positif, kaki kita tiba-tiba positif. Saya juga kadang merasa seperti itu. Saya tiba-tiba mau nyiapin video ini, khotbah ini, saya tiba-tiba sesak nafas. Saya pikiran, aduh Tuhan, kayak apa ini? Kenapa ya? Aduh, so keringat dingin, so panas, basuar, jantung deg-degan sudah nggak stabil. Saya pikir semuanya, aduh kenapa ya? Apakah saya sudah terpapar atau seperti apa? Itu bisa membuat pikiran kita negatif dan itu membuat kita drop semangat kita. Makanya teman-teman di dalam ayat yang tadi saya coba bacakan kembali. Kita mau sama-sama baca ya. Kita mau baca sangat dengan suara lantang. Kita dengerin telinga kita supaya roh kita juga dibangkitkan. Ayat 8 kita sama-sama katakan. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, katakan semua yang sedap dengar. Jadi kita bisa pilih-pilih mana yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Katakan sama-sama, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Jadi itu yang perlu kita pikirin, yang baik saja, yang sedap didengar, nggak perlu dengar kanan kiri. Aduh, ketika ngobrol sama teman-teman, aduh kita kemarin di kos ada yang so positif. Oh kita kemarin ketemu begini. Oh teman kantor seperti ini, udah ada yang positif. Sudah ada yang ODP, kita lagi ODP, kita dicari-cari segala macam. Nggak perlu sampai panik seperti itu. Kita imani bahwa kita aman ya, kita sehat, kita negatif dari virus. Tapi jangan kita ceroboh, tetap kita lakukan perintah-perintah pemerintah, himbauan pemerintah, kita tetap taatin. Pakai masker, rajin cuci tangan. Saya rajin cuci tangan sampai kering tangan saya, saking rajinnya. Saya sampai hafal itu 10 gerakan atau berapa gerakan ya. Sampai hafal saya, sampai hafal. Saya mesti lakukan semua sampai bersih. Itu karena ya kita gak mau ceroboh. Tapi saya percaya bahwa saya yakini saya sehat. Karena kita udah taati pemerintah. Makanya ini ayat yang tadi kita mesti sama-sama renungkan. Pikirkanlah semua yang baik. Hindari berita yang buruk, perbanyak dengar yang baik. Kita dengar khotbah, bisa Pastor Juan, Pastor Stephen, bisa dengar podcast hamba Tuhan yang luar biasa. Tinggal kita dengerin, daripada kita dengerin lagu galau, berita-berita yang buruk, mendingan kita dengerin lagu-lagu rohani yang bisa memberikan kekuatan buat roh kita. Benar nggak teman-teman? Jadi itu yang kita mesti lakukan. Saya singkat firman Tuhan. Mungkin teman-teman sudah banyak yang dengar beberapa dari khotbah saya. Dan juga Pastor Stephen, saya lebih melengkapi lagi apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi. Apa yang pertama? Yang pertama, bersukacitalah, katakan sama-sama bersukacita. Yang kedua, tetaplah berbuat baik, jangan kongcudu, jangan pelit kepada teman-teman kita yang lagi membutuhkan, tolonglah. Yang ketiga, janganlah khawatir tentang apapun juga. Nggak usah khawatir, besok kita makan apa. Kemarin Pastor Stephen udah kupas tentang kekhawatiran dengan baik. Renungkan lagi, dengar lagi, lihat lagi khotbahnya. Supaya kita gak khawatir. Yang keempat, yang terakhir, pikirkanlah semua yang baik, yang sedap didengar. Pikirkanlah semuanya itu. Supaya di masa-masa seperti ini, teman-teman justru dikuatkan. Teman-teman gak drop. Saya dengar ketika kita gak sukacita, imun kita bisa drop. Ketika kita gak punya semangat antusias, imun kita bisa drop. Mau pilih mana? Mau bersukacita supaya imun kita naik atau kita mau lebih merenung dengan keadaan yang ada sehingga akhirnya kita drop dan imun kita turun? Mau pilih mana? Semua ada di tangan teman-teman. Pilihan semuanya di tangan teman-teman semuanya. Mau pilih yang baik atau yang negatif? Semua saya kembalikan teman-teman. Tapi saya percaya bahwa teman-teman akan memilih yang terbaik. Itu saja untuk firman Tuhan hari ini. Saya percaya supaya firman ini disampaikan, kami percaya akan memberikan kekuatan buat teman-teman semuanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah online berikutnya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hadirat Tuhan yang luar biasa yang sudah memberikan kami hikmat untuk kami masih bisa beribadah bersama, ibadah online Tuhan. Kami percaya teman-teman yang ada di rumah, bahkan lagi dimanapun berada Tuhan, kami percaya mereka tetap antusias Tuhan bisa dengerin khotbah ini. Kami percaya lewat online pun Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Berkati setiap kami, berkati teman-teman yang sudah mendengarkan, melihat ibadah online ini Tuhan. Berikan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu yang terus
menjamah setiap mereka supaya mereka bisa mengerti pesan-pesan yang Tuhan sampaikan lewat ibadah online ini. Kami terus berdoa buat mereka Tuhan yang lagi mengalami kekhawatiran, mereka yang mengalami kecemasan di masa-masa yang sulit seperti ini Tuhan. Kami minta tolong Roh Kudus-Mu hadir buat mereka. Tolong Tuhan supaya mereka diberikan kekuatan yang baru. Berikan hikmat untuk mereka bisa tetap terus bersukacita melakukan yang terbaik ketika masa-masa seperti ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus pegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa kami, bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Ibadah online kita sudah selesai dan kini saatnya kita mau terima berkat Tuhan. Kita mau angkat tangan, kita arahkan tangan kita untuk terima berkat. Diberkatilah engkau anak-anak muda dimanapun kau berada yang saat ini lagi nonton ibadah online. Bahkan tidak hanya cuma nonton Tuhan, tapi kami percaya mereka bisa mendengarkan, bahkan bisa merenungkan kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu di ibadah online ini di YouTube. Kami percaya bahwa berkat Tuhan juga akan mengalir atas mereka. Diberkatilah engkau anak-anak muda yang saat ini mengalami masa-masa sulit. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kalian. Diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah kuliah-Mu, bahkan berkatilah pendidikan-Mu yang kau sedang lakukan sekalipun di masa-masa sulit ini engkau lakukan di rumah. Tetaplah bersukacita, tetaplah terus punya pengharapan dengan Tuhan. Biarlah damai sejahtera dan sukacita yang datangnya dari Tuhan menyertai teman-teman dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.